Shalom, salam sejahtera bagi kita. Pada kesempatan ini, saya atas nama Switri Sonia Sisalia Huta Julu dengan NIM 210101195 dari grup E, mahasiswa semester 2 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Pada perspektif behavioral berfokus pada peran dari pelajar yang menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Menurut para ahli, yang pertama menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua menurut ahli Pavlov. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori belajar behavioristik karena percobaannya terhadap anjing, di mana percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami yang diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjut dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Yang ketiga itu menurut Skinner. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon tersebut. Respon menghasilkan konsekuensi. Pada akhir konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Yang selanjutnya menurut Gardner. Gardner memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dia alami. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya atau dari kurang baik menjadi lebih baik. Gardner juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Yang selanjutnya menurut Albert Bandura, cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Yang selanjutnya menurut Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan yang pertama, model sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembinasaan. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid terbiasa belajar secara mandiri. Jika siswa kemudian kesulitan, baru dapat ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari materi ini, yaitu materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang selanjutnya kelebihan dari teori ini juga yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Dan yang terakhir yaitu membawa siswa mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik
untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Berikutnya, kekurangan dari teori behavioristik ini. Yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Yang kedua, penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral. Berikutnya, teori ini juga memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat. Berikutnya yaitu implikasi teori behavioristik. Implikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran yaitu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah-ubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik tersebut. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, di mana proses adaptasi kognitif yang pertama yaitu asimilasi atau menambahkan informasi baru. Yang kedua itu akomodasi atau pengubahan informasi yang sudah ada. Yang ketiga itu ekuilibrasi atau penyeimbangan asimilasi dan akomodasi. Terdapat dua arti belajar. Yang pertama itu belajar dalam arti sempit, di mana belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan atau figuratif. Yang kedua itu yaitu belajar dalam arti luas, di mana belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi atau operatif. Yang kedua menurut Brunner. Menurut Brunner, proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi belajar dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama enaktif atau aktivitas, yang kedua enonik atau visual verbal, dan yang ketiga simbolik. Brunner membedakan dua proses yang berkaitan dengan kategori tersebut, yaitu yang pertama pembentukan konsep atau pembelajaran konsep yang berbeda. Yang kedua yaitu konsep tingkat yang mengenali sifat yang menentukan kategori. Brunner berpendapat bahwa pembentukan konsep merupakan proses yang terjadi pada anak umur 0 sampai 14 tahun. Sementara konsep-konsep tingkat terbentuk pada usia 15 tahun atau lebih. Konsep dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama konsep konjuktif, di mana konsep ini merujuk pada konsep yang mempunyai beberapa bagian yang tergabung dan tidak terpisahkan ataupun terkurangkan. Apabila salah satu bagian ini diabaikan, maka konsep tersebut menjadi kurang lengkap. Yang kedua itu konsep disjuktif, di mana konsep ini merujuk pada bagian-bagian yang tergabung di dalam suatu konsep dan ini boleh digunakan dalam suatu situasi ataupun situasi yang lain. Yang ketiga itu ya konsep hubungan, di mana konsep ini merujuk pada hubungan khas antara satu sama lain yang terwujud di antara bagian-bagian tersebut. Kebanyakan hubungan ini terdiri dari beberapa bagian-bagian yang mengandung massa dan ruang. Selain itu, Brunner berpendapat bahwa fungsi konsep utamanya adalah menyusun informasi pada sifat-sifat umum bagi suatu kumpulan objek atau gagasan dengan tujuan agar lebih ringkas, mudah dipahami, mudah dipelajari, dan mudah untuk mengingatnya. Brunner juga berpendapat bahwa bahasa merupakan medium yang penting dalam perkembangan kognitif manusia.
Brunner mempercayai bahwa manusia memulai tindakan sebagai usaha memahami alam sekitar, dan apabila tindakan tidak mencukupi, ia akan beralih pada penggunaan gambar atau simbol yang mana bahasa sangat memainkan peranan. Yang berikutnya menurut Ausubel, teori belajar yaitu guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brunner dan Gardner, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan memanfaatkan kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu untuk mereka. Menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, yaitu pertama melalui memperhatikan stimulus yang diberikan, yang kedua memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Berikutnya kelebihan dari teori belajar kognitif ini. Yang pertama itu belajar berdasarkan kemampuan struktur kognitif. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang keempat, siswa dapat menjadi lebih baik, kreatif, dan mandiri. Yang kelima, dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Berikutnya, kelemahan teori belajar kognitif, yaitu yang pertama dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. Yang kedua, dianggap susah dipraktekkan, sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga itu teori belajar kognitif ini, keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang saja. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan, terutama untuk usia lanjut. Yang kelima, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus plus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Berikutnya yaitu implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran, di mana teori kognitif ini menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yaitu yang pertama, tokoh-tokoh belajar teori humanistik. Yang pertama yaitu menurut Arthur Combs. Ia berpendapat bahwa belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Yang kedua, teori humanistik menurut Abraham Maslow, di mana tokoh ini membahas mengenai teori ini. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu melalui semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri sendiri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, teori belajar menurut Carl Rogers.
di mana Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik ini, di mana bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang lebih positif dan hati nurani. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang selanjutnya, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi dirinya sendiri. Namun juga memiliki kekurangan teori. Teori belajar ini yang pertama, akan tetapi teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin akan tidak tepat apabila diterapkan pada beberapa anak. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang keempat, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbul kesenjangan. Berikutnya yaitu implikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran, di mana implikasi teori humanistik ini dalam proses pembelajaran sering dikritik karena cukup sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Akan tetapi, karena sifatnya yang ideal namun memanusiakan manusia, maka teori humanistik ini mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memicu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Siswa adalah objek utama dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang bersifat membangun atau konstruktivisme adalah jawaban ketika siswa sudah tidak bisa diberi pembelajaran satu arah. Pembelajaran konstruktivisme memberi kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada, serta aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Pengertian teori belajar konstruktivisme menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan yang berjalan terus-menerus, dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Yang kedua itu menurut Bodmer. Menurut Bodmer, adaptasi atau adaptation sebagai kecenderungan bawaan dari seorang anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan interaksi-interaksi tersebut akan menumbuhkan perkembangan dari organisasi mental yang kompleks secara progresif. Yang ketiga itu menurut Barudin. Menurut Barudin, proses adaptasi merupakan proses yang berisi dua kegiatan, yaitu asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi ini adalah proses kognitif yang membuat seseorang mampu mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Yang keempat itu menurut Dr. Kong dan Matthews. Mereka mengemukakan bahwa
Pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Teori konstruktisme ini memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama itu yakni menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh siswa dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang kedua, menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan sikap dan pembawaan siswa. Yang ketiga itu menggalakkan proses inquiry siswa melalui kajian dan eksperimen. Yang keempat, menggalakkan dan menerima adanya usaha siswa. Dan adapun tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu yang pertama, untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, yaitu untuk mendorong siswa menjadi pemikir aktif. Dan selanjutnya, peranan guru pada pendekatan teori konstruktivisme, yakni yang pertama itu untuk menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab mengajar ataupun berceramah, hukum dan tugas utama. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk siswa untuk mengekspresikan gagasannya. Yang ketiga, memonitori, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu yaitu kelemahan. Kelemahan teori belajar yakni yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, yakni melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan, dapat menemukan diri sendiri, konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya sendiri. Yang kelima itu melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme yakni yang pertama itu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Adapun beberapa implikasi teori konstruktivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekatkan kepada
konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer yang manipulasi bahan. Yang keempat, yaitu peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Yang ketujuh, yaitu memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu mengubah dan tidak menentu. Dan yang terakhir itu yaitu belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Teori belajar sibernetik. Yang pertama, pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik, seperti pada laboratorium komputasi. Atau dapat juga didefinisikan, teori pembelajaran sibernetik ini adalah ilmu yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Jadi, metode sibernetik merupakan usaha guru dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan belajarnya secara efektif dan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, di mana unsur tersebut untuk memahami stimulus dari luar melalui pengolahan informasi. Pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik yaitu memiliki komponen-komponen yang dimana dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama sensor memory, yang kedua working memory, dan yang ketiga short term memory. Yang pertama itu sensor memory. Sensor memory atau sensor reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensory memory menerima informasi atau stimuli dari lingkungan seperti sinar, suara, bau, panas, warna, dan lain-lain, terus-menerus melalui alat-alat terima atau reseptor. Reseptor biasanya disebut sebagai alat-alat indera, merupakan sebuah mekanisme tubuh untuk melihat, mendengar, merasakan, membau, meraba, dan perasaan atau feeling. Informasi yang diterima disimpan di dalam sensory memory untuk beberapa saat saja, sangat singkat. Informasi yang ada mudah terganggu dan berganti. Yang kedua itu working memory, di mana working memory adalah bagian dari memori manusia. Diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran informasi yang diterima oleh seseorang dan mendapatkan perhatian selanjutnya dikirim ke dalam sistem memori short term. Informasi yang masuk dalam short term memory berasal dari sensory memory dan mungkin dapat pula dari komponen dasar ketiga sistem memori. Yang
Salah satunya cara menjaga ingatan terhadap informasi dalam short-term memory adalah mengulang dengan latihan. Oleh karena itu, latihan sangat penting dalam proses belajar. Tanpa diulang dan dilatih, maka informasi akan hilang, apalagi jika individu tersebut telah mendapatkan informasi lain yang baru dan lebih kuat. Selanjutnya, long-term memory, di mana dalam long-term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu tersebut atau mempunyai kapasitas tidak terbatas sekali informasi disimpan di dalam long-term memory. Ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Selanjutnya, teori belajar sibernetik menurut para ahli. Menurut para ahli, yaitu menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir determinan yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi belajar yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Yang kedua, menurut teori Pass dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu yang pertama, cara berpikir serialis, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear. Yang kedua, cara berpikir menyeluruh atau holistik, yaitu cara berpikir yang cenderung melompat ke depan atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran sibernetik ini. Yang pertama itu kelebihan teori belajar sibernetik. Poin pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keteraraan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang kelima, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang keenam, balikan informatif memberi rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Yang selanjutnya, kekurangan teori. Yang pertama itu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurangnya perhatian bagaimana proses belajar. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengolah informasi, memonitori, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperoleh. Yang terakhir yaitu poin implikasi teori sibernetik. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal atau interview dan cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Pendidik yang dapat mengetahui kebutuhan peserta didik untuk berprestasi dapat memanipulasi motivasi yang memberikan tugas-tugas sesuai untuk peserta didik. Yang ketiga itu perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses
lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke petugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, serta mengabaikan hal-hal yang lain yang tidak relevan. Faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang adalah faktor internal yang mencakup minat, kelelahan, dan karakteristik pribadi. Sedangkan faktor eksternal mencakup intensitas stimulus yang baru, keberagaman stimulus, warna, gerak, dan penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang. Yang keempat itu persepsi, di mana persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungan tersebut. Yang kelima itu ingatan, di mana ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali apa yang telah diterima seseorang. Ingatan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ingatan sensorik, yang kedua ingatan jangka pendek, dan yang ketiga ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Penyimpanan informasi dalam jangka panjang dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama melalui kejadian-kejadian khusus atau episodik, yang kedua gambaran atau image, yang ketiga atau yang berbentuk verbal seperti abstrak. Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tersebut. Yang keenam itu adalah lupa, di mana lupa biasanya disebabkan kurang adanya pengulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh, mengalami kesulitan dalam mencari kembali informasi yang telah disimpan. Ingatan telah dimakan waktu atau rusak. Ingatan tidak pernah dipakai. Materi tidak dipelajari sampai benar-benar dikuasai. Dan adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambat untuk mengingat kembali. Ketujuh itu ya retensi, di mana retensi merupakan kebalikan dari lupa, yaitu apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu yang pertama materi yang mempelajari adanya permulaan atau original learning, yang kedua belajar melebihi penguasaan atau overlearning, dan pengulangan dengan interval waktu atau speech review. Teori kecerdasan majemuk. Baik, yang pertama kita membahas tentang pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Seorang psikologi bernama Howard Gardner mengatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Yang pertama menurut Howard Gardner, yaitu di mana konsep kecerdasan di bawah Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, dan kemampuan menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Yang kedua itu menurut Thomas Armstrong. Ia menyebut bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Dengan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah mempertahankan sifat yang mendasari kecerdasan tadi untuk terus bertahan
hingga dewasa. Thomas Armstrong juga menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak, yaitu di mana indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si anak. Indikator-indikator itu adalah yang pertama itu observasi, yang kedua dokumentasi hasil karya, ketiga penilaian tugas, keempat penilaian berdasarkan konteks tertentu. Yang selanjutnya konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu menjadi rujukan utama untuk menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah yang pertama, satu, jenis kemampuan yang tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri, di mana karena setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya tersendiri. Setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya tersendiri, termasuk juga kebiasaan evaluasi hasil belajarnya, di mana setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan tidak terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Selanjutnya, macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak. Di antaranya yaitu yang pertama kecerdasan verbal atau linguistik, di mana kecerdasan majemuk verbal linguistik ini adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara kreatif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Aktivitas-aktivitas yang sering orang tua jumpai bila anak memiliki bahasa adalah suka menulis dan suka membuat kisah imajinasi, menghafal nama-nama benda dan hal-hal kecil, atau punya kosakata yang lebih banyak dari anak lain yang seusianya. Rangsangan yang bisa diberikan orang tua untuk memberikan stimulus kecerdasan verbal linguistik ini adalah mengajak berbicara, bermain huruf, bermain peran, mendengarkan lagu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, di mana kecerdasan majemuk logis matematis ini adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau juga rumus, serta melakukan analisis-analisis lainnya. Sebagian orang tua menyebut kecerdasan logis matematis ini sebagai kecerdasan ilmiah, karena alasannya kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Rangsangan yang bisa orang tua berikan sebagai stimulus kecerdasan si kecil seperti menggarap puzzle atau game, mengenal geometri diskusi, mengenalkan konsep matematika sederhana, membaca, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu kecerdasan spasial visual, di mana kecerdasan majemuk spasial visual ini adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk, di mana anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruangan secara visual ke dalam pikirannya. Anak dengan kecerdasan spasial visual punya kepekaan visual yang tinggi, seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang-barang hilang, memudah membaca peta, dan semacamnya. Rangsangan yang bisa orang tua berikan kepada si kecil dengan kecerdasan ini seperti mengajaknya membangun konstruksi balok mainan atau menonton film, menggambar, dan sejenisnya. Yang keempat itu kecerdasan kinestetik jasmani, di mana kecerdasan majemuk kinestetik jasmani ini sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh, di mana anak dengan kecerdasan kinestetik jasmani ini punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Anak dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik, tubuh atletis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Rangsangan yang bisa diberikan untuk menambah dan mempertahankan kecerdasan ini seperti ikut kursus tari, kelompok olahraga, menjalani berbagai aktivitas yang menguras fisik, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal ini berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak dengan bakat musik yang tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan lain sebagainya. Rangsangan untuk meningkatkan kecerdasan ini berkenalan dengan alat musik baru, mendengarkan lagu-lagu, ikut kursus musik, dan semacamnya. Yang keenam itu yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana kecerdasan majemuk intrapersonal ini adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang seperti bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya sendiri. Untuk bisa merangsang dan mempertahankan kecerdasan intrapersonal, anak perlu mendapatkan attention, dan appreciation, dan serta affection. Dengan keempat rangsangan itu, anak akan memiliki motivasi, percaya diri, dan kebanggaan diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan interpersonal ini adalah dapat memahami kemampuan berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial, di mana kecerdasan interpersonal dan kecerdasan
intrapersonal memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan intrapersonal membicarakan kemampuan situasi personal dari si kecil, maka kecerdasan interpersonal membicarakan tentang kemampuan situasi sosial anak. Yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contohnya kecerdasan naturalis ini adalah tertarik mengoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis ini memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Setiap manusia pasti memiliki kecerdasan ini. Walau begitu, kecerdasan naturalis anak usia dini jauh lebih baik daripada kecerdasan naturalis orang dewasa seperti saya. Stimulus yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis ini seperti tinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim. Selanjutnya, ciri-ciri kecerdasan majemuk. 8 macam kecerdasan di atas memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Berikut ini adalah beberapa ciri khas yang bisa kita lihat dan dapat kita terapkan untuk anak-anak berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Yang pertama itu kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata, yaitu kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan terhadap pola abstrak dan pola matematika, yaitu kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang serta spasial tersebut, yaitu kecerdasan spasial visual. Selanjutnya, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau disebut juga dengan kecerdasan kinestetik jasmani. Selanjutnya, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik itu termasuk ke dalam kecerdasan musikal. Selanjutnya, kepekaan terhadap diri sendiri dan kesadaran dirinya, yaitu termasuk kepada kepekaan intrapersonal. Kepekaan terhadap hubungan diri sendiri dan lingkungan sosial itu termasuk ke dalam kepekaan interpersonal. Kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran orang tua dan lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Berikut teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya yang pertama, pembelajar dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia itu sendiri. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar atau peserta didik. Yang keempat, membuka kesempatan pada peserta didik untuk krisis dan berpikiran terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Selanjutnya, kekurangan ataupun itu kelemahan dari teori ini. Yang pertama, memiliki kontroversi, terutama dalam pandangan para ahli psikologi tradisional. Yang kedua, yaitu bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang daripada mengembangkan pembelajaran massal atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan
biaya operasional klasikal atau massal yang cukup besar. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan teori ini dalam praktek ataupun juga pembelajaran yang melibatkan si pembelajar dewasa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bye.